Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Falah dan Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengantarkan kita ke atas dunia ini atas satu maksud yang sangat-sangat besar. Bagaimana di kehidupan dunia yang singkat kita dapat menyempurnakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta langit, bumi, gunung, laut, daratan, lurah, hewan, tumbuhan, berbagai macam jenis makhluk Allah Ta'ala cipta. Matahari, bintang, bulan, yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tak nampak, semua itu Allah Ta'ala cipta untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kita tahu bahawa Allah, hanya Allah lah zat yang maha berkuasa. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala cipta alam semesta, Allah Ta'ala cipta supaya kita beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala cipta banyak jenis makhluk di dunia ini supaya kita yakin yang maha berkuasa hanyalah Allah, yang maha hebat hanyalah Allah, yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah, yang memberi rezeki seluruh makhluk adalah Allah. Kita berencana, Allah juga punya rencana, dan yang berlaku rencana siapa? Rencana Allah. Kita buat plan A, plan B, plan C, emergency plan, tapi tetap semua apa yang kita sudah siapkan, kita aturkan, yang berlaku adalah ketetapan Allah Ta'ala. Kita ikhtiar, tapi yang menentukan hasil dari ikhtiar siapa? Allah. Petani menanam, tapi yang menumbuhkan siapa? Allah. Pedagang pergi ke toko, ke kedai, buka usaha, yang menentukan untung, dapat untung atau rugi siapa? Allah. Maka begitulah keyakinan kita sebagai orang yang beriman, yakin dalam hati sempurna kepada Allah Ta'ala. Yang dulu terjadi, yang hari ini terjadi, yang akan terjadi,
semua terjadi atas kehendak siapa? Allah Ta'ala. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ni umat Nabi suku Melayu. Saya ni umat Nabi suku Minang. Saya umat Nabi suku Bugis, suku Banjar. Saya ni umat Nabi. Kita semua umat Nabi. Suku kita beda-beda, tapi kita semua siapa? Umat Nabi. Maka kita jangan bergaduh sesama umat Nabi. Kosong 1, 02, 03, berapa lagi? Ada berapa? Di Pekanbaru sampai 04, 05. Tak apa, banyak paslon. Tapi jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Apa sebab? Kita ni sama-sama umat Nabi. Ini berkelahi di media sosial, berkelahi di Facebook, berkelahi di grup. Apalah kita nak berkelahi? Adab kita sebagai umat Nabi, cinta dengan sesama umat, sayang kepada umat, jangan bermusuhan kepada sesama umat. Itu bagian dari adab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Muliakan para ulama, jangan benci ulama. Apa lagi? Banyak salawat pada Nabi, amalkan sunnah Nabi, lanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengganti yang sudah dijadualkan pagi ni, saya dapat telefon mendadak tadi sebelum jam berapa sebelum jam 4 ke tadi. Pak Haji, fikir anggota Buser mana ni nak menangkap, tiba-tiba subuh, jauh sebelum subuh dia telefon. Tengok Bang Haji, rupanya saya dah berdetak hati dah. Ni ada yang tak datang ni, saya dia minta untuk datang ke Masjid Al-Falah. Baik, saya akan pilih kajian subuh ini kaitannya dengan menjelang 27 November. Tapi saya tak ada warna, saya tidak grup manapun. Saya ambil dari kitab Mutakhab Hadis. Kitabnya saya tak bawa, tapi saya sudah simpan beberapa hadis di laptop saya ni. Saya buka laptop terkait dengan adab sebagai pemimpin kepada rakyat dan adab rakyat kepada pemimpin. Dia lebih kepada adab lah. Dan tidak ada maksud nak menggiring bapa ibu kepada nama, kepada calon, kepada partai, tak ada. Ini lebih kepada apa? Adab. Kalau sebagai pemimpin, apa adab kepada rakyat? Kalau sebagai rakyat, apa adab kepada pemimpin? Macam mana? Sesuai ke judul ni? Supaya kita tak bergaduh. Jangan bergaduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mulai dari hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 4722. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadza. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa? Ibunda kita Ummul Mukminin. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di rumah aku ini. Nabi doa di rumah. Ini kalau Nabi berdoa kira-kira makbul ke tidak? Ini doa Nabi ini kira-kira makbul atau tidak? InsyaAllah makbul. Nabi minta.
Coba ikut sama-sama. Allahumma, ni doa Nabi ni. Allahumma man waliya min amri. Yang panjang-panjang Ustaz, pendek-pendek Ustaz. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bihi. Coba dengarkan artinya. Apa doa Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, barang siapa mengatur urusan umatku. Ya Allah, barang siapa yang mengatur urusan umatku, lalu mereka disusahkan. Ya Allah, barang siapa yang mengatur urusan umatku, lalu menyusahkan mereka, umatku, maka susahkanlah ia. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu mereka menyusahkan umatku, maka susahkanlah mereka. Wa man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa yang mengatur urusan umatku lalu mereka berbuat baik kepada mereka, maka perlakukanlah ia dengan baik. Faham? Faham? Apa doa Nabi? Apa doa Nabi? Siapa yang menjadi pemimpin, menjadi pegawai, yang mereka ini mengurus urusan umat tapi mereka menyusahkan umat, kata Nabi apa? Doa Nabi apa? Susahkan mereka ya Allah. Ni enak ke tak enak ni jadi pemimpin? Oh, hati-hati, panjang urusan sampai ke akhirat nanti ni. Siapa yang mengurus urusan umat lalu mereka menyusahkan umat, menganiaya umat, menzalimi umat, kata Nabi apa? Susahkan pula mereka ya Allah. Kemudian siapa yang mengatur urusan umatku ya Allah, lalu mereka berbuat baik kepada umat, maka perlakukanlah ia dengan baik. Yang dari kalangan ASN angkat tangan. Oh, tak ada, semua swasta ke ni? Yang sudah pensiun dari ASN angkat tangan. Oh, pensiunan jemaah kita ni. Ustaz, kalau yang masih aktif jadi pegawai mana sempat solat subuh sini Ustaz? Ni pagi ni upacara Hari Santri Nasional. Jadi dah sibuk, dah pakai sarung dah pagi ni. Arahan di undangan tu apa? Upacara pakai sarung. Termasuk kami pagi ni di kampus, upacara Hari Santri. Yang masih jadi ASN aktif angkat tangan, baik di pemerintah daerah maupun di organisasi vertikal. Tak ada? Oh, ada. Ketakut dengar doa Nabi ni. Yang di TNI Polri ada? TNI Polri ada? Ustaz di OPD mana Ustaz? Abang di OPD mana? Oh, di Kejati. Ini paling banyak urusan umat itu dah. Bagus ni. Pak Haji di mana? Takut Pak Haji jawab. Siapa yang mengatur urusan umat, mereka baik kepada umat, Nabi doakan supaya Allah perlakukan pula mereka dengan baik. Tapi siapa yang aniaya umat, mengurangi hak umat, zalim kepada umat, Nabi doa apa?
doa Nabi sama. Apa yang dia buat kepada umat, itu yang Nabi minta Allah buat dengan dia. Coba. Saya sebagai dosen ni berat juga ni. Mengurus apa? Mengurus pendidikan generasi muda di kampus, Pak. Kalau saya aniaya mahasiswa saya pun kena dengan hadis ni. Pak, bila bisa datang bimbingan skripsi, Pak? Nantilah Bapak sibuk. Dah janji 2 jam 3 jam, batal lah Bapak rapat, tak sempat. Kasihan mahasiswa. Dah susah-susah dia buat, kena coret. Semua disalahkan, ni tak betul, ni tak betul. Yang betul apa, Bapak pun tak tahu, kau fikirlah sendiri. Stres mahasiswa menghadapi dosen pembimbing. Kepada Bapak Ibu yang sekarang bekerja di pemerintahan, hati-hati dengan doa Nabi ni. Yang sudah pensiun dulu pernah menjadi pegawai pemerintah, ingat-ingat perangai dulu macam mana? Kalau menjadi pegawai Pemprov, besok satu rakyat Riau ni cari ke akhirat, minta dihalalkan kalau ada yang tak betul. Kalau jadi pemerintah, pegawai pemerintah Kota Pekanbaru, satu rakyat Kota Pekanbaru ni lah besok. Kalau ada hak rakyat tak ambil, macam mana minta dihalalkan besok di akhirat tu, ya? Allah takutlah. Semoga Allah selamatkan saya dan kita semua. Ni akhir tahun ni, Oktober November ni sibuk nak habiskan anggaran. Tengok kantor kosong sekarang, Pak. Ditanya mana pegawai? Pegawai gimana? Jangan sebut pergi jalan, tak boleh. Studi banding tak boleh, tapi visiting akademik boleh. Jalan-jalan studi banding tak boleh, tapi benchmarking boleh. Ganti apa? Ganti nama, ganti istilah. Allahu Akbar. Baik, lanjut. Hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 7151. An Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin." Setiap penguasa yang mengurusi kepentingan orang Islam, fayamutu wa huwa alaihi ghashul lahum, lalu ia mati dalam keadaan mereka menipu orang Islam, menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, maka Allah Ta'ala mengharamkan surga baginya. Setiap penguasa yang mengurusi kepentingan kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, maka Allah Ta'ala mengharamkan surga baginya. Ini berat ya Pak, berat. Berat. Tak tahu ni nak cakap apa. Hati-hatilah kita semua, hati-hati. Setiap program pemerintah, kegiatan pemerintah, kebijakan pemerintah, secara administrasi itu mudah. Yang penting SPJ-nya lengkap, laporan lengkap, ada dokumentasi, semua lengkap secara administrasi. Depan KPK aman, di auditor inspektorat aman, di BPKP aman. Tapi apakah yang kita lakukan
itu betul-betul halal dan bersih 100%, yang kita tidak menipu, tidak berkhianat kepada rakyat, nanti di akhirat dicek semua satu persatu. Kalau untuk lulus lepas dari administrasi laporan SPJ di dunia ni, ini mudah. Yang susah di mana? Yang susah di mana? Yang susah tu akhirat, Pak. Terus kita tak ke akhirat kan ni? Kita tak pergi ke akhirat. Semua kita akan ke akhirat, termasuk saya. Maka kepada bapa-bapa yang dekat dengan para pemimpin, kalau sekiranya ada nampak sesuatu yang kurang elok, kurang patut, tidak tepat, beritahu, ingatkan dengan cara yang santun. Kalau kita sebagai bawahan nampak ada sesuatu yang tak sesuai, sampaikan cara baik-baik kepada pemimpin kita. Kata Nabi apa? Kalau ada penguasa yang mengurus urusan rakyat, urusan kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Bab menipu ni kan tak mudah ni, Pak. Hati-hati dengan persekongkolan, konspirasi, usaha-usaha untuk membuat seolah-olah semuanya betul, padahal ada yang salah yang ditutupi. Hati-hati betul. Hati-hati betul. Apalah artinya kita menjabat 1 periode, 2 periode, 5 tahun, 10 tahun, kita nikmati semua fasilitas, tapi kita nanti bermasalah di akhirat. Macam mana, Pak? Pilih mana? Ustaz, kalau dapat Ustaz, saya nak di dunia ni saya nikmati semua fasilitas jabatan, di akhirat masuk surga. Betul, itu yang kita mahu. Semua kita nak begitu. Coba Bapak Ibu jawab jujur, kalau suruh memilih OPD, kita nak OPD yang banyak anggaran atau yang sikit anggaran? Jawab jujur. Marah-marah kita kan, ngamuk-ngamuk kita kalau dimutasi ke OPD yang tak ada anggaran, betul tak? Pertanyaannya, ketika kita berada di OPD yang anggaran itu terkait dengan urusan umat, urusan rakyat, betulkah kita amanah atau kita menipu di situ? Allahu Akbar. Kalau menyimak hadis-hadis ini, kita semangat jadi pemimpin, jadi pejabat ke tidak ni? Tambah semangat lah, supaya jabatan itu jangan diisi oleh para penipu. Saya ni orang lurus, orang jujur, Ustaz. Kan gitu tu kan. Ada pejabat dicurhat dengan saya, Ustaz macam mana ni Ustaz? Apa lagi Pak? Saya tetap di jabatan saya atau saya mengundurkan diri? Ya, kenapa? Berat Ustaz. Apa yang berat? Tekanan Ustaz. Kalau saya tinggalkan, takut nanti yang duduk di situ lebih parah daripada saya. Maksudnya dia nak tetap jugalah di situ kan. Allahu Akbar. Semoga Allah jaga para pemimpin kita. Allah Ta'ala bimbing mereka, diluruskan mereka dalam membuat keputusan. Tadi adab pemimpin kepada rakyat, jangan tipu rakyat, jangan aniaya rakyat, jangan zalimi rakyat, jangan berlaku buruk kepada rakyat. Tadi itu apa? Adab pemimpin kepada rakyat. Sekarang adab rakyat pula kepada pemimpin. Dua-dua punya adab. Jangan asyik nak mengkritik, asyik nak demo, asyik nak caci maki. Kita pun ada adab juga kepada pemimpin. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 4762. An Ummil Husain radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Husain radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
In umira alaikum abdun, in umira alaikum abdun mujadda'un aswadu yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u, fasma'u lahu wa ati'u. Kata Nabi SAW, jika kalian dipimpin oleh seorang budak yang berambut keriting dan berkulit hitam. Coba, jika kalian dipimpin oleh seorang budak yang berambut keriting dan berkulit hitam, bisa terbayang bentuknya? Rambut keriting, kulit hitam. Kemudian kata Nabi, yaqudukum bi kitabillah, tapi ia memimpin, menuntun kalian dengan kitab Allah. Dia tuntun dengan syariat agama yang betul. Walaupun bentuknya tadi tidak ganteng, tidak tampan, tapi dia menuntun dengan agama, dengan kitab Allah. Kata Nabi, fasma'u lahu, maka kalian dengarkan, wa ati'u, dan kalian mesti taat kepadanya. Sekarang kita taat kepada pemimpin bila? Kalau kita dapat sesuatu, kita taat. Kalau tak dapat, jawab. Kalau kita dapat, kita taat. Kalau tak dapat, sambunglah. Ustaz, aku dinonjol. Kalau kita dapat, kita taat, kita loyal. Kalau kita dicopot, kita digeser, kita dinonjokkan, difungsionalkan, apa kita buat? Masuk ke tak betul lah. Dapat bantuan PKH, BLT, kita puji-puji. Kita tak dapat apa-apa, kita caci maki. Salah adab sebagai rakyat begitu kepada pemimpin. Dah habis waktu, Ustaz? Ni nampaknya harus tengok jam Allahu Akbar. Jika kalian dipimpin oleh seorang budak yang berambut keriting dan berkulit hitam, lalu menuntun kalian dengan kitabullah, maka kalian dengarkan dan kalian taatilah ia. Bapak Ibu sekalian, ukuran ketaatan kepada pemimpin itu apa? Ketika kita dibawa kepada ketaatan. Kita dibawa ke mana? Kepada amal-amal agama. Dibawa kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan cari-cari alasan untuk tidak taat. Janganlah sampai ukuran taat kepada pemimpin dengan ukuran-ukuran materi kebendaan. Dapat taat, tak dapat melawan. Berapa minit Bang Ji? Lewatkan berapa minit? 10? 15? 15 Calon-calon yang ada yang berambut keriting berkulit hitam? Tak ada. Alhamdulillah, putra-putra terbaik negeri kita sekarang maju bertanding untuk menjadi calon kepala daerah. Alhamdulillah, dari segi apa? Dari segi penampilan, bentuk, tak adalah yang kulit gelap berambut keriting. Rambut tak tahu juga, Ustaz. Tak apa, tengoklah, nampak baguslah semua. Alhamdulillah. Kemudian ke mana kita dibawa? Kepada kebaikan, ketaatan, kepada agama. Maka jangan mencari alasan untuk tidak taat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini ujian terberat bagi kita apa? Menjelang 27 November ni apa? Money politik. Saya baru survei, bukan orang lain survei, saya survei sendiri. Jumlah respondennya 1000 orang responden dari seluruh kecamatan yang ada. Salah satu kabupaten kota di Riau, saya tak sebut,
Data diambil oleh tim enumerator, input data yang menganalisis saya sendiri, dan hasilnya saya sudah dapat. Saya menolak pemberian uang barang dari paslon manapun karena haram menurut ajaran agama saya. Itu yang tertinggi. Artinya menolak money politik. Ketika saya dapat data tu, dalam hati saya, alhamdulillah masih bagus dalam masyarakat kita ni. Tapi ketika saya tengok data setelah itu, saya menerima uang barang dari paslon manapun dan saya pilih siapa yang memberi paling banyak. Itu yang nomor 2, yang tertinggi. Itu yang saya cemas tu, Pak. Ini bukan cerita kedai kopi, ini data lapangan real. Bapak Ibu sudah terima belum? Yang belum terima angkat tangan, nanti kirimkan nomor rekening. Mau? Halal tak halal, Ustaz? Oh, mulai bertanya biasa. Jemaah masjid dia pakai halal tak halal tu. Kalau orang kedai kopi dia tak tanya halal atau tidak, yang penting terima. Yang belum terima apa-apa angkat tangan. Wah, ni tak ada angkat tangan, sudah terima lah ni. Yang sudah terima angkat tangan. Tak ada juga. Hati-hati, hati-hati. Untuk maju jadi calon wali kota Pekanbaru berapa miliar cukup? Untuk maju gubernur Riau berapa miliar cukup? Oh, banyak, Ustaz. Yang banyak tu biaya untuk apa? Operasional, Ustaz. Operasional di bagian yang mana? Ada tim, saya jumpa ada tim sekarang, dia tak perlu datang ke rumah warga buat dialog kampanye dialogis, tak perlu. Dia nak H-2, H-3 mau bom saja, mau siram. Pakai apa siram? Pakai apa? Yang minta siapa? Yang minta tu siapa? Rakyat yang minta. Saya kalau tak dapat 5 lembar warna merah, saya tak pilih. Rakyat ngancam, Pak. Allahu Akbar. Apa jadi dengan negeri kita ni nanti? Dah lah, kalau nak terima juga, terima sekali. Habis tu 5 tahun puasa. Terima sekali 500,000, lepas itu 2029 besok tunggu lagi 500,000 puasa lepas itu. Apa sebab? Banyak habis calon. Tengoklah nanti yang mana nak dipotong, yang mana nak disunat, yang mana nak diambil. Banyak hutang. Yang maju ni banyak hutang, Pak. Salah seorang calon bupati tu ngomong dengan saya, pening kepala, Ustaz. Kenapa, Pak Bupati? Saya dah ke mana-mana cari duit modal, dah tak ada dah. Gadai barang ni, gadai rumah, gadai tanah, macam-macam nak digadai. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Allahu Akbar, macam manalah nanti ni. Semoga kita ahli masjid ni tak terlibat dalam money politik. Kita pilih dengan betul. Tengok dia, tengok calon-calon itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya golput sajalah, Ustaz. Daripada saya terlibat dengan perkara syubhat ni, jangan. Tak boleh. Ada ke dalilnya, Ustaz? Kalau Bawaslu jelaslah kan. Jangan golput. KPU sebagai penyelenggara jangan golput. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 2608. Kata Nabi SAW, "Iza kharaja salasatun fi safarin." Apabila 3 orang berangkat untuk bepergian, 3 orang berangkat bepergian, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka bertiga tu sebagai pemimpin, yang mimpin rombongan dalam perjalanan safar.
Kalaulah 3 orang saja, mesti ada yang menjadi apa? Ketua rombongan dalam perjalanan safar. Apalagi satu negeri, satu kota, satu provinsi, satu negara. Mesti ada yang memimpin, yang diangkat menjadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu jangan golput. Tanggal 27 datang ke TPS. Terus siapa yang dipilih Ustaz? Istikharah lah. Jangan tanya saya, macam mana pula saya nak jawab. Saya jawab pun Bapak Ibu bantah. Apa sebab? Sudah punya pilihan masing-masing. Kadang bertanya sekadar nak mentes. Ini Ustaz ni apa yang siapa dipilih ni katanya. Boleh Bapak Ibu ya? Tetap pilih, jangan sampai tak pilih. Pilih. Terus macam mana Ustaz? Semua calon bagus-bagus Ustaz. Sebelah sana ada ulama, sebelah sini ada ulama, sebelah sana ada ulama. Baguslah. Siapapun nanti yang menang di situ ada. Kan bagus tu. Menurut Bapak Ibu bagus tidak? Bagus. Calon ini ada preman, calon ini ada preman, calon sana ada preman. Siapapun menang, grup preman. Itu yang tak bagus. Yang sekarang, ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini. Dah cukup? Dah cukup belum? Macam mana cara kita bersikap kepada pemimpin? Ini adab sebagai rakyat lagi ni. Ada pemimpin yang menjadi ujian syukur bagi kita. Ada pemimpin yang menjadi ujian sabar untuk kita. Saya ulang sekali lagi. Ada pemimpin yang menjadi ujian syukur bagi kita. Alhamdulillah, beruntung kita dapat pemimpin. Kata rakyat apa? Syukur, alhamdulillah. Tapi ada pemimpin yang menjadi ujian apa? Hei, malang kita dapat pemimpin. Sabar. Dan itu memang sudah pernah dulu diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayalikum amara'u yufsidun. Kelak kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang berbuat kerusakan. Wa ma yuslihullahu bihim aksar. Akan tetapi perbaikan yang Allah adakan lewat mereka lebih banyak. Walaupun pemimpin itu buat kerusakan, tetapi kata Nabi, perbaikan tetap ada yang mereka buat. Faman amila minhum bi ta'atillah falahumul ajru wa alaikumus syukru. Barang siapa di antara mereka taat kepada Allah, maka akan mendapat pahala dan kalian harus bersyukur. Kalau dapat pemimpin yang taat kepada Allah, cinta dengan masjid, cinta dengan umat, pikirnya, risaunya, programnya menghidupkan agama Allah, maka pemimpin tersebut dapat pahala dan kita sebagai rakyat mesti bersyukur. Kemudian kata Nabi, wa man amila minhum bi maksiatillah. Apabila di antara pemimpin mereka bermaksiat kepada Allah, fa alaihimul wizru, maka mereka dapat dosa, wa alaikumus sabru, dan kalian harus bersabar. Jelas? Jelas? Selama ini kita dapat pemimpin ujian syukur, ujian sabar. Jangan jawab, diam. Tak boleh jawab. Diam saja. Jawab dalam hati masing-masing. Dua saja kemungkinan. Apakah menjadi ujian syukur atau ujian sabar? Ibu-ibu punya suami ujian syukur atau ujian sabar? Ini saya mau dengar jawaban. Jawab, Bu. Tak ada jawabannya. Ibu-ibu tidur ke di belakang? Kajian subuh ni banyak tidur. Ibu-ibu punya suami ujian syukur atau ujian sabar?
Sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ibu-ibu punya suami Bapak-bapak yang hadir nih, dapat istri ujian syukur, ujian sabar. Dua-duanya Ustaz, kadang syukur, kadang sabar Ustaz. Memang begitulah hidup. Taklah kita nak syukur terus, tapi taklah juga sabar terus. Bertukar-tukar. Itulah warna-warni hidup berumah tangga, betul tak? Kita punya anak, punya cucu, ujian syukur atau ujian sabar. Ada anak jadi ujian syukur, ada anak jadi ujian kesabaran. Bapak-bapak punya bawahan, staf di kantor, ujian syukur atau ujian sabar. Ada staf tu bagus, apa yang diarahkan selesai, tepat waktu, on time, loyal, komitmennya tinggi, ujian syukurlah. Tapi ada jenis staf yang Allahu Akbar, kita suruh ke barat dia pergi timur, suruh duduk dia berlari, suruh berlari dia duduk, memang tak faham arahan, ujian sabarlah. Begitu memang. Dua saja ujian. Termasuk ustaz yang berceramah, dua ujian untuk jemaah. Ujian syukur, ujian sabar. Bapak ibu yang kajian subuh ni banyak sabarlah. Sabar-sabar lah. Tak cocok, sabar. Saya sering bisik ke telinga isteri saya, Pak. Saya bisik apa? Adik, abang adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia ni, dapat isteri macam adik. Tapi adik harus bersabar dapat suami macam abang. Habis tu dia tersenyum sipu-sipu je, Pak. Nanti sampai rumah cakap begitu ke suami, bapak sebagai suami bisik ke isteri Jangan terbalik. Adik, malang abang dapat isteri macam adik. Kalau adik mati besok abang langsung kahwin mengamuklah kawan tu. Allahu Akbar. Dah cukup Pak Haji, dah habis dah waktu. Saya nak pergi apel lagi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak ibu sekalian, hadis penutup. Boleh penutup Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 4731. Apa kata Nabi SAW? Ma min amirin yali amral muslimin. Setiap pemimpin yang mengatur urusan orang Islam, summa la yajhadu lahum wa yansahu, tetapi ia tak bersungguh-sungguh dalam mengusahakan kemaslahatan rakyat, tak bersungguh-sungguh dalam mengusahakan kemaslahatan rakyat, dan tidak menasihati rakyat, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, ia tidak akan masuk surga bersama dengan rakyatnya. Setiap pemimpin yang mengatur urusan rakyat, urusan orang Islam, tetapi ia tidak bersungguh-sungguh dalam mengusahakan kemaslahatan, kesejahteraan, kualitas hidup, kemakmuran, tak bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mereka tidak menasihati masyarakat, tidak bimbing masyarakat kepada kebaikan, ketaatan, rakyat dibiar saja, tak diurus dengan betul, tidak diberi nasihat kepada kebaikan, kata Nabi, lam yadkhul ma'ahumul jannah, maka ia tidak akan masuk surga bersama dengan rakyatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk di tim pemenangan, tim relawan, tim konsultan, tim apa saja, tim rumah ke rumah, door to door, Bapak Ibu jadi tim manapun menjelang 27 November, ingatlah pesan subuh ini. Ingatlah pesan Nabi SAW, arahan Rasulullah SAW terkait dengan mengurus rakyat, peduli kepada rakyat, jaga rakyat, cek kemaslahatan rakyat. Jangan sampai
penguasa pejabat hidup kaya raya, dalam waktu yang sama rakyatnya kena stunting, miskin papa, tak punya apa-apa. Di rumah pejabat mubazir, makanan dibuang, di rumah rakyat tak ada yang dimakan. Ini akan menjadi masalah nanti bagi kita. Di dunia kita masalah, dikutuk oleh rakyat kita sendiri, di akhir nanti kita bermasalah lagi dengan Allah Ta'ala. Maka kepada kita semua yang sedang memimpin atau yang nak jadi pemimpin, hati-hati dengan perkara ini, termasuk saya yang bercakap. Semoga Allah Ta'ala bimbing saya dan kita semua. Cukup? Saya tidak buka sesi tanya jawab kerana sensitif kalau dibuka. Saya pun takut nanti tak bisa jawab. Langsung kita tutup dah isyraq dah kan. Kita tutup dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang mau materi ni boleh saya kirim ke ni. File PDF-nya boleh saya kirim ke WA kalau ada yang mau.